Halo semua, selamat datang di channel Holistic. Oke, jadi kalian sudah tahu lah ya ini kan sempat direview juga. Nah, jadi saya akan coba review ulang. Ini adalah hasil jadi amplifier yang saya rakit kali ini. Ini rumit ya, ruwet isinya akeh. Nah, ya. Jadi kita akan bahas spesifikasinya apa. Yang pertama di sini ini adalah SMPS 35 volt, 250 watt, ya seperempat kW ya. 4 kW. Kemudian ini SMS jaring 5 ampere buat angkat relay atau speaker protector dan kipas. Kipas bunyi itu kipasnya. Nah, itu ya. Ini untuk sistem keamanan lah ya di sini. Kemudian di sini ada dua kit SOCL 506 TEF, tapi sudah nggak TEF lagi nih tuh. Final TEF-nya malah tak jadikan final ini. Saya pakai 2 set C5198, itu 2 set. Nah, ini SOCL 506 2 biji. Kemudian di sini ada juga kelas D200 dari Dance juga. Ini discrete amplifier. Gitu. Nah, jadi ada 2 kit SOCL dan 1 kit ini. Nah, kenapa ini ada 2? Karena di sini 2 kit ini saya jadikan satu menggunakan filter BTL dari PME, filter BTL menggunakan IC op-amp-nya JRC 4558. Ini sudah saya ganti yang tipe yang agak bagusan ya. Sebelumnya itu memang kurang bagus, biasa sih, normal, cuma ya iseng aja diganti yang lebih bagus. Nah, gitu. Di video sebelumnya kan sudah dibahas ya, ini dari si Simple Preamp itu awalnya kan pakai JRC. Nah, sekarang sudah saya ganti pakai NE5532 tuh, NE5532. Coba di zoom. Sudah diganti op-amp-nya jadi NE5532P tuh. Nah, kemudian di sini untuk crossover two way masih sama ya. Sudah dibahas apa belum ya? Belum dibahas ya. Ini jadi crossover two way ini ada 3 settingan ya. Volume, crossover point atau frekuensi, dan ini ada yang namanya inverse. Nah, kalau ditekan itu inverse, kalau ditarik itu normal kayak gitu. Nah, oke. Itu ya. Jadi kalau secara routing atau alur kabel, pertama itu dari RCA sini, dari RCA masuk ke Simple Preamp. Simple Preamp masuk ke dalam crossover two way ini 24 dB dari Aztec. Output sub atau low masuk ke dalam filter BTL yang akan diarahkan ke 2 SOCL ini, dan untuk output mid high masuk ke dalam kelas D200 kayak gitu. Untuk supply ini ya, untuk supply preamp ini 3 preamp ini, kalau yang filter BTL ini memang saya ambilkan langsung dari sini, dari supply dayanya sini, atau dari supply utama lah ya, kita ambilkan dari supply utama. Tidak ada modif sama sekali, cuma penggantian Ersan ya, Ersan ini R yang 2 watt itu cuma ganti itu biar lebih kuat. Awalnya cuma 1 watt. Nah, terus untuk supply 2 ini crossover aktif sama Simple Preamp, saya menggunakan ini. Sama juga Ersan, juga pakai Zener 15 volt kayak gitu, sama Elco, sama Milar 104. Oke. Jadi kita akan coba cek sound kan ya, ini menggunakan lagu dari apa itu nggak tahu deh pokoknya. Nah, kita coba. Ini untuk middle bunyi dari kelas D. Untuk volume kecil aja di sini karena memang di sini preampnya ada 1 2 3 step ya preampnya ya. 3 step untuk bass dan 1 2 3 step juga untuk ini untuk middle. Nah, ini keluaran suara middle-nya, ini untuk subnya. Kalian harus pakai headset biar denger. Oke. Kita coba dengarkan middle-nya. Jadi middle itu kalau kita ubah di sini ya, frekuensi dia juga pengaruh. Semakin full, semakin nge-mid, tidak ada bassnya. Semakin dikurangi semakin ngebass kayak gitu. Nah, sama juga ini semakin tinggi
semakin jeduk, volumenya semakin penuh, semakin jeduk, middle-nya semakin gak ada bassnya. Kalau digeser semakin kecil, semakin geler tuh, semakin geler. Oke, jadi gitu aja ya videonya. Ini perakitannya kabelnya semrawut karena memang terlalu banyak komponen, terutama di bagian instalasi dari suplai utama ya. Suplai utama tuh instalasinya dia masuk ke sini. Ini karena untuk suplai ini dia saya ambilkan dari situ tuh, semrawut kabelnya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada noise sama sekali. Misalnya saya tutup ya, nih musiknya saya matikan nih, volume penuh. Nggak ada noise sama sekali, aman, nggak ada noise sama sekali walau sudah dibuka penuh volumenya, jadi enak. Tapi kalau amplifier kayak gini tetap ya, kalau pakai SMPS grounding di input tetap harus dipasang kayak gini. Tuh ada kabel biru tuh, saya pasang di ground input mengarah ke tanah langsung kayak gitu. Oke, jadi gitu aja videonya ya. Semoga kalian suka, semoga menginspirasi kalau kalian yang pingin bikin amplifier kecil-kecilan buat di rumah, tapi pingin simple, nggak ribet. Pokoknya ampli pakai input langsung HP kayak gini sudah bisa geler, bisa subnya tetap enak kayak gitu, bisalah pakai gini ya. Bisa ditiru. Ini simple preamp, pasang simple preamp buat penguat awal biar nggak nyiksa HP ya kan. Kemudian masukkan ke crossover ini. Nah, habis crossover kalian bisa langsung masuk ke amplifier. Kalau memang ingin lebih ganas lagi, kalian bisa pakai BTL tuh, filter BTL kayak gitu ya. Pastikan kalau di BTL kalian itu harus dua amplifier ini harus benar-benar dalam keadaan kondisinya itu bukan apa ya, harus imbang lah ya. Misalnya DCO-nya imbang, setting biasnya imbang, skalanya imbang, itu sama persis lah kondisinya. Speknya juga harus sama persis. Kalau mau di BTL jangan tiba-tiba ini pakai driver apa, itu pakai driver apa, nanti nggak match, nanti nggak cocok lah ya, nanti nggak bisa bagus hasil BTL-nya. Kalau kayak gini sudah saya cek, sudah semuanya mirip lah ya, mirip-mirip, mungkin ada toleransi 10% lah perbedaan atau sampai 20%. Ini sudah oke. Kemudian untuk kelas D di sini sengaja saya pakai kelas D untuk middle karena untuk mengejar clarity atau tone yang lebih jelas di middle kan. Kalau pakai SOCL memang enak, cuma ya kurang jelas, terutama di frekuensi high. Untuk SOCL kurang mantep. Kalau pakai kelas D high-nya itu ngecis banget, suaranya enak. Bisa direkomendasikan lah ini, pakai kelas D untuk middle high, mantap banget. Untuk low-nya saya pakai ini. Kenapa pakai ini? Saya ingin mengejar suara yang menggelegar gitu kan, suara yang bassnya yang menggulung-gulung, itu pakai ini. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.